Memang benar ya Tuhan Yesus, indah benar, ajaib benar. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan hikmat, biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum saya mulai, saya minta singkat doa untuk bernyanyi sebentar. Shalom saudara-saudara kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tentu kita tahu di tempat ini atau kita telah mendengar bahwa berita panas yaitu meninggalnya Olga Saputra. Benar bukan? Meninggalnya selebritis lawak, selebritis kemudian kita. Tetapi kemarin pada hari Sabtu kemarin kan, saya membuka Facebook saya melihat begitu banyak teman-teman saya, orang-orang banyak membuat status tentang kematian Olga Saputra.
Tapi sayang sekali saya sedih. Karena apa? Sedih. Banyak teman-teman saya, banyak orang dan juga fansnya Olga membuat status semoga Olga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal dan perbuatannya diterima di sisi Allah. Itu yang sangat membuat saya sangat sedih. Begitu banyak, kita juga tahu, begitu banyak fansnya berkunjung ke rumahnya untuk mendoakan dia. Para fans, orang keluarganya, dan juga pengikutnya datang ke kuburan Olga untuk berdoa supaya semoga diterima di sisi Allah. Dengan begitu saudara-saudara, apakah dengan pengharapan seperti itu Kak bisa masuk surga? Apakah dengan pengharapan seperti itu bisa masuk surga? Tidak. Apakah dengan mendoakan orang meninggal bisa masuk surga? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak kan? Saya rasa juga tidak. Maka dari itu, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 6 ayat 23. Kita akan membacakannya bersama-sama dari Roma 6 ayat 23. Ini sudah ayat hafalan kita. Kita baca sekali lalu kita hafalkan. 1, 2, 3 ya. Selamat selesai ialah maut, tapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita hafalkan. Jangan ada yang lihat apa Alkitab ya. 1, 2, 3 ya. Selamat selesai ialah maut, tetapi karunia yang kekal dalam hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Saya akan mengambil tema yaitu KASH, kasih Allah. Kasih Allah. Ya, kita tahu bahwa kitab Roma ditulis pada tahun 57-58 pada saat Rasul Paulus berada di Korintus. Dan kitab Roma adalah surat kiriman kepada jemaat yang berada di Roma. Kenapa muncul Roma 6 ayat 23 ini? Kita melihat di ayat sebelumnya bahwa ada perdebatan mengenai tentang dosa. Dan kita seseorang untuk membacakannya. Ayat 15. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, inilah menjadi perdebatan mereka. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan kembali tentang hal itu kepada jemaat di Roma. Lalu kita baca lagi ayat selanjutnya. Dan di dalam perikop yang sama dan pasal yang sama diberi judul 2 macam pertambahan, yaitu hamba dosa dan hamba dalam kebenaran. Dalam ayat ini kita melihat sebab upah dosa ialah maut. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apa itu upah? Apa itu upah? Apa itu upah? Iya. Upah itu ibarat seperti gaji. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan segala sesuatu, ketika kita bekerja, diberikan gaji. Atau dengan kata lain, hasil yang kita kerjakan. Upah ialah hasil dari yang kita kerjakan. Lalu, apa itu dosa? Apa itu dosa? Kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah.
melawan kehendak Allah. Dalam bahasa Yunani dosa itu adalah hamartia. Hamartia. Yaitu melenceng dari kebenaran Allah. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ibaratkan kita berjalan lurus. Ketika kita berjalan dan tiba-tiba melenceng 100 cm saja, itu sudah melanggar dosa. Atau ketika kita memanah, ada tujuan sasaran yang kita panah, tetapi meleset, itu sudah dikatakan dosa. Karena tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Lalu saya mau bertanya kepada saudara, apa hubungannya upah dengan dosa? Apa hubungannya upah dengan dosa? Apa hubungannya? Ada yang tahu hubungannya? Kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Adam dan Hawa sangat erat hubungannya, sangat akrab, tidak terpisahkan. Akan tetapi iblis datang berusaha untuk memisahkan hubungan Allah dengan manusia. Iblis mencoba untuk membujuk Hawa. Lalu kita baca di Kejadian 3, berusaha membujuk Hawa dengan menyuruh makan buah pohon pengetahuan. Dengan apa dia membujuknya? Dia juga menggunakan dengan firman Tuhan. Tapi kita melihat Hawa mau memilih untuk mengambilnya, karena kelihatannya buah itu sangat enak dipandang, menarik perhatian, sangat sedap rasanya. Ketika baru dia mengambil buah pohon itu dan dia memakannya. Di sini kita melihat ketika dia memakannya, maka hubungan yang erat tadi putus, rusak, bisa dengan Allah. Seperti jurang yang sangat dalam, sehingga manusia tidak dapat lagi menempuh Allah. Manusia tidak dapat lagi mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa lagi menyambung hubungan itu. Ketika manusia maju untuk menempuh Allah, maka mereka akan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, yaitu neraka. Dalam hubungan yang terputus tadi dengan Allah, maka natur Allah juga hilang. Natur Allah hilang. Sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Dan sampai sekarang hubungan itu putus. Karena apa putus? Karena dosa tadi. Dosa itu sudah membuat kita putus. Yaitu dosa turunan yang dari Adam dan Hawa tadi telah menurunkan dosa itu kepada kita. Jika kita bercermin, apakah kita manusia berdosa? Apakah kita manusia berdosa, saudara-saudara? Berdosa? Ya, pasti berdosa. Sehingga manusia terus-menerus berbuat dosa, berbuat kejahatan. Dan manusia lebih memilih dosa daripada Allah sendiri. Kalau kita pikir-pikir,
dosa itu memang menarik perhatian kita. Dosa itu memang mengasihkan, menyenangkan. Dan dosa itu memang tidak terlepas dari kita. Kita terikat dengan dosa. Sehingga semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya mau bertanya saudara-saudara, apa saja itu dosa? Apa saja itu dosa? Ya, kita melihat secara alkitabiyahnya, kita melihat dari Al-Jannah ayat 19 sampai 21. Al-Jannah ayat 19 sampai 21. Saya meminta saudara semua untuk membacakannya. Perbuatan tadi telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, kawan nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, keringkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Karena semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah dibuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang telah demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah dosa itu. Inilah dosa tadi. Firman Tuhan sudah mencatat dosa itu. Jadi, saudara-saudara, saya mau bertanya, dosa apa yang saya bisa lakukan? Apa yang kita lakukan? Dosa apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Berbohong, menfitnah, musyrik. Nah, begitu banyak dosa yang kita lakukan sekarang. Begitu banyak. Inilah hubungan upah dengan dosa tadi. Di mana kita sudah menjadi hamba dosa. Tahukah saudara-saudari apa itu hamba? Hamba itu seperti pesuruh, pembantu, atau dalam bahasa kasarnya itu adalah budak. Tidak adalah budak. Budak itu tidak lagi dirinya sendiri yang menguasai. Tidak ada haknya lagi terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi budak itu tidak ada harganya lagi. Itu arti budak. Tuannya yang menguasai. Karena apa? Karena tuannya sudah memilih, sudah dimilih. Jadi apa saja yang dikatakan tuannya, itu yang akan dilakukan. Dan kita juga seperti itu. Kita ini adalah budak dosa. Apa yang dikatakan dosa, itu yang kita lakukan. Sehingga dikatakan upah dosa ialah maut. Maut adalah neraka. Maut adalah di mana adanya ratap dan cetak gigi. Artinya di mana ada tangisan dan derita. Maut adalah tempat yang menyeramkan, yang mengerikan. Maut adalah neraka, di mana orang yang masuk neraka akan terus-menerus mengalami penyiksaan dalam jangka waktu yang tak terhingga dan tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Inilah maut itu. Inilah hasil yang kita lakukan selama ini.
Yang tadinya kita anggap dosa itu menyenangkan, mengasihkan, menarik perhatian kita, tetapi hasilnya apa? Ratap dan cetak gigi. Penyiksaan selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, jangan takut. Jangan takut. Mari kita baca ayat selanjutnya. Rumah anak ayat 23b. Saya minta saudara untuk membacakannya. Tetapi kasih karunia Allah dalam hidup dan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Apa itu karunia, saudara-saudara? Apa itu karunia? Apa itu karunia? Karunia itu adalah pemberian dengan cuma-cuma, gratis, tanpa syarat, tanpa melakukan suatu apapun. Bukan karena dia baik. Contohnya, saya memberikan hadiah kepada Bang Nando. Bukan karena Bang Nando baik, bukan karena dia sudah melakukan sesuatu pada saya. Bukan karena itu. Kita juga melihat contoh lain. Contoh lain contohnya seperti Suherman. Suherman ini dia mempunyai kereta. Dia mempunyai kereta dan dia naik kereta kencang sekali. Tetapi pada waktu dia naik kereta, dia dalam keadaan mabuk. Dia mabuk, dia tidak pakai helm, tidak membawa SIM, STNK, dan semua peralatan kendaraan dia tidak bawa. Lalu dia menabrak mobil Alphardnya Jonathan. Dia menabrak mobil Alphardnya Jonathan. Ketika dia menabrak mobilnya, Jonathan tidak kenapa-napa. Dia baik-baik saja. Tetapi Suherman terdampar jauh. Dia luka parah. Dia luka berat. Karena kasihnya si Jonathan, dia mau turun dari mobil Alphardnya itu. Dia mau turun dan dia membawa si Suherman untuk masuk ke mobil Alphardnya, membawa ke rumah sakit. Membawa ke rumah sakit. Bukan hanya membawa dia ke rumah sakit, tetapi dia juga membayar biaya pengobatan Suherman. Dia juga mengambil sejumlah uang untuk menggantikan keretanya Suherman. Kalau kita pikir-pikir, siapa yang salah? Jonathan atau Suherman? Suherman. Siapa yang salah? Suherman. Kenapa dari? Padahal yang salah itu adalah Suherman. Suherman yang salah. Dia yang harus dihukum. Tetapi apa? Dia tidak dihukum. Padahal dia yang salah. Dia yang nabrak mobil Alphardnya Jonathan. Dia tidak membawa SIM, tidak memakai helm. Tetapi kenapa dia tidak dihukum? Karena kasih Jonathan. Amazing grace. Begitu juga dengan kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita telah berbuat dosa. Seharusnya kita yang harus dihukum. Tetapi karena karunia Allah, karena kasih Allah, kita tidak lagi dihukum. Nah, inilah kasih yang diberikan Allah kepada kita. Kasih karunia apa yang diberikannya kepada kita? Yaitu ia memberikan hidup yang kekal kepada kita, yaitu surga.
Ia memberikan kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang mau bertobat, yang berbalik arah 180 derajat. Yang tadinya kita budak dosa, sekarang menjadi hamba Allah dalam kebenaran. Lalu dengan cara apakah Allah memberikan hidup kekal itu kepada kita? Dengan cara apakah saudara-saudara? Memberikan Yesus Kristus. Mari kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Saya minta seseorang untuk membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih Saudara Suherman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Coba bayangkan saudara-saudara yang terkasih. Inilah Dia begitu mengasihi kita, begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Contohnya, coba kita bayangkan. Ibu Kristus mempunyai anak, yaitu Timothy. Ibu Kristus sayang sekali sama anaknya, sangat mengasihi anaknya, Pastinya. dan cinta pada anaknya. Pastinya. Tapi anaknya cuma satu anaknya. Saya boleh. Dia sayang kepada anaknya, di satu sisi juga dia sayang kepada kita. Dia mengasihi kita. Akan tetapi, coba pikir-pikir, maukah Ibu Kristin memberikan anaknya yang dia kasih itu kepada kita untuk dikorbankan? Dikorbankan sama kita? Enggak mau. Mau? Untuk diberikan kepada kita? Mau kan? Kita mau. Kalau kita analogi, tidak. Berada tidak. Tidak mungkin Ibu Kristus memberikan anaknya yang Ia kasih kepada kita, karena Ibu Kristus sangat mengasihi anaknya. Dia tidak sanggup memberikan anaknya bagi kita. Akan tetapi Allah sanggup melakukannya. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Allah mengasihi kita. Allah juga mengasihi Yesus. Tetapi Dia sanggup memberikan anaknya yang tunggal itu demi kita. Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita sebenarnya patut dihukum, dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi Allah sanggup memberikan Yesus Kristus kepada kita. Inilah suatu kasih yang begitu besarnya bagi kita, sehingga Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Kalau kita membaca Ibrani 2, dia lebih rendah daripada malaikat-malaikatnya. Inilah suatu kasih. Kasih yang besar itu ditunjukkan kepada kita. Ketika Yesus di dalam dunia, Ia tidak berdosa.
sama sekali tidak berdosa. Akan tetapi dia telah berdosa karena kita. Dia mau rela mengorbankan, dia mau rela menanggung dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita perbuat tadi telah ditanggungnya melalui penderitaan yang begitu menyedihkan, yang begitu menyakitkan. Pernahkah saudara menonton The Passion of the Christ atau kisah tentang Tuhan Yesus? Coba ingat dan bayangkan kembali bagaimana Yesus menanggung dosa-dosa kita. Ia diludahi, ia disiksa, ia dicambuk. Coba bayangkan ketika dia dicambuk. Bukan cambukan sembarangan kan? Yang ujungnya mempunyai gerigi itu, kalau kita nonton. Ketika dicambuk punggungnya, bukannya merah, tetapi kulitnya juga ikut tercambuk. Juga dia menanggung dosa-dosa kita. Bukan cuma disiksa, dicambuk, tapi dia mau mati di kayu salib bagi kita. Coba bayangkan kembali, saudara-saudara. Ketika ia disalibkan, ketika tangannya dipaku, darahnya yang menetes, itu sangat berarti bagi kita. Coba bayangkan kasihnya Yesus kepada kita. Begitu sakitnya, begitu nyerinya dosa kita yang dia tanggung. Yang mau mati di kayu salib, dan dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Karena kita, ia menderita. Karena kita, ia disalibkan. Ayatnya kan, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, ada dunia yang hilang, diselamatkan dari hukuman kekal. Itulah kasihnya kepada kita. Dia mau menderita bagi kita, supaya kita tidak mendapatkan hukuman kekal, maut, neraka. Dia hanya minta percaya kepadanya. Hanya itu yang diminta, percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri mengatakan dia adalah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, dia tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain Yesus sendiri. Hanya dialah jalan satu-satunya. Percaya, maka hidup kekal itu akan diberikan kepada kita. Hanya percaya kepadanya, mengakuinya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengakui Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, biarlah kita sungguh-sungguh percaya dan benar-benar menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri khotbah kita, mari kita saksikan satu video ini.
yang mahal, indah dan cerah. Yang
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia untuk menanggung dosa-dosa kami. Bapa di surga, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Bapa di surga, masuklah ke dalam hati kami, supaya kami terus diperbaharui lagi Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.